Halo sobat, selamat datang di channel ATA Team. Sudah lama sekali saya tidak upload video, mohon maaf. Ini berhubung kemarin saya ada kesibukan, yaitu saya punya proyek sendiri membangun usaha saya di kota Salatiga. Kalau Anda pengen tahu saya seperti apa, nanti besok saya akan upload. Nah, di topik kali ini akan beda dari topik-topik sebelumnya. Topik kemarin, judul-judul kemarin, mungkin Anda sudah paham bahwa saya menerangkan tentang bagaimana cara untuk sukses, bagaimana cara mengatur keuangan, dan lain sebagainya. Mungkin Anda ada yang melakukannya dan mungkin Anda juga ada yang belum melakukannya. Bagi Anda yang sudah melakukannya, kini tiba saatnya Anda langsung naik ke level, yaitu level menengah. Tidak mungkin kita di level bawah saja, tidak mungkin kita menggali ilmu terus tanpa action. Kini saatnya Anda yang sudah memulai buka usaha, Anda saatnya buka usaha dengan memakai karyawan. Dari mulai karyawan satu dulu sampai terus nanti berkembang banyak. Karyawan kita menjadi banyak. Bagaimana caranya supaya kita punya karyawan dan bagaimana caranya supaya karyawan gitu pada betah kerja di kita, nanti akan saya jelaskan setelah yang berikut ini. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus pandai-pandai bersyukur bahwa kalau kita di posisi sudah punya karyawan, anggaplah Anda sudah memulai buka usaha, punya warung atau toko atau apapun itu usahanya, dan sudah memulai punya karyawan satu, itu patut disyukuri. Karena dengan punya karyawan satu, Anda sudah bisa disebut bos. Anda sudah bisa disebut majikan. Syaratnya Anda punya karyawan satu saja cukup. Gitu. Anda bisa disebut bos oleh satu orang. Apalagi Anda punya karyawan banyak, Anda akan disebut bos oleh karyawan banyak tersebut. Namun disebut bos atau enggaknya itu tidak penting bagi pengusaha, sebenarnya tidak penting karena bagi saya pribadi, apa artinya disebut bos kalau kita tidak punya uang? Apa artinya kita disebut bos kalau kita hidupnya susah-susah terus? Apa artinya kita disebut juragan atau bos kalau kita hidupnya tidak lebih baik? Nah, jadi kuncinya apa tujuannya? Apa tujuannya kita punya karyawan? Tujuannya apa? Yang pertama, saya akan jelaskan tujuan yang pertama kita punya karyawan itu supaya tugas kita itu sedikit ringan karena ada yang membantu. Nah, kalau Anda merasa sibuk, Anda merasa omsetnya itu lumayan, Anda merasa pendapatannya itu oke, terus Anda repot, itu sewajibnya atau seharusnya Anda punya karyawan. Biar apa? Biar Anda bisa lebih terawat, biar Anda bisa lebih rileks lagi. Karena kerja sendiri siang malam, fisik dan otak disatukan itu akan merasakan sangat sangat tidak enak. Nah, dengan memakai karyawan itu akan keringanan, itu akan ada karena ada yang membantu pekerjaan kita. Tentunya kita harus bisa menggajinya, memberi gaji. Nah, bagaimana caranya supaya karyawan kita ini betah ke kita? Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu karyawan ini tipenya itu seperti apa. Jadi karakter seorang pemimpin kita harus tahu dulu karakternya seperti apa, berikut keinginannya seperti apa, dan bahkan bila perlu kita harus tahu cita-cita itu seperti apa. Nah, di situ kalau kita sudah tahu karyawan kita itu cita-cita seperti apa dan keinginan seperti apa, kita harus bisa membantunya. Karena pegawai bawahan kalau dibantu sama bosnya itu akan berkembang. Jangan sampai pegawai kita itu akan terus pegawai.
Coba kita taikkan level menjadi kepala staf misalnya. Coba kita taikkan level menjadi direktur, menjadi manajer atau direktur misalnya. Karena pegawai yang ditaikkan derajatnya, yang ditaikkan pangkatnya itu akan merasa senang. Oke? Itu juga ya kita harus ngukur-ngukur tentang pendapatannya dan prestasinya juga. Itu kita harus tahu dulu. Yang kedua, bagaimana supaya karyawan kita itu rajin mengolah usaha kita, karyawan kita itu senang bekerja dengan kita. Bahkan tidak disuruh pun mereka bekerja. Bagaimana caranya? Kalau ada kerjaan di perusahaan, kita sebagai pemimpin, kita sebagai bos, kita kerjakan kalau ada yang nggak dikerjakan. Jangan dibiasakan sebagai bos kita menyuruh-nyuruh, itu jangan dibiasakan. Gitu ya. Jangan dibiasakan. Sebagai pemimpin, saya mengajarkan bukan bos sebenarnya. Saya mengajarkan identik dengan pemimpin. Kalau bos itu terlalu inilah. Tapi kalau pemimpin itu adalah bagaimana membimbing, bagaimana membina, bagaimana pegawai kita itu kita arahkan ke jalur pekerjaan yang benar dan ke jalur tujuan yang bagus. Kita arahkan dan kita contohkan gitu. Bukan hanya diarahkan, kita contohkan. Sebelum kita arahkan, itu yang paling utama kita mencontohkan. Contoh, kalau seumpama di perusahaan kita atau di rumah makan kita kotor, ya kita sebagai pemimpin nyapu aja. Nanti mereka akan merasakan malu. Kok kenapa gitu nyuruh, enggak, kok dia nyapu sendiri. Nah, nanti dengan pendidikan begitu, suatu saat mereka akan sadar sendiri dan akan rajin sendiri untuk menyapu tanpa disuruh-suruh. Kadang orang yang disuruh lagi santai, itu kadang tidak enak, tapi mereka terpaksa bekerja. Kalau saya tidak menyuruh, saya akan lakukan sendiri, dan saya lebih suka kepada pegawai dan karyawan yang bekerja dengan sendirinya gitu, tidak disuruh-suruh. Itu lebih enak lagi. Anda coba pilih, pegawai Anda pengen kerja dengan cara disuruh terus, atau pegawai Anda pengen bekerja dengan sendirinya? Tentunya semua orang memilih dengan sendirinya. Nah, seperti itulah yang saya lakukan, dan mudah-mudahan Anda juga bisa melakukan itu. Nah, yang penting apa? Yang penting kita tujuannya jelas untuk mendidik dan membina pegawai. Terkecuali kalau kita sudah mencontohkan, dia masih tetap malas. Kalau kita sudah mengarahkan, dia masih tetap tidak terarah. Nah, itu baru kita omong, baru kita kasih ngobrol dalam hati biar mereka paham. Kalau mereka paham mau merubahnya, berarti itu pegawai yang bagus attitude-nya. Dan kalau mereka tidak bisa merubahnya, itu terserah Anda apakah mau diganti atau enggak. Karena keputusan itu ada di Anda, mau pegawai Anda keluarkan atau enggak, itu ada di Anda. Karena Anda pemilik usaha dan Anda adalah pemimpin perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pegawai. Misalnya kita dadakan ini butuh 10 atau 20 orang pegawai, itu dengan cara seleksi. Dalam arti seleksi ini boleh awalnya kita dari mulai KTP dulu, kita tahu identitasnya. Terus yang keduanya dari keluarganya, dari kartu keluarga kita boleh cermati di situ, dan dari ijazahnya, prestasinya kita bisa amati dari situ. Selanjutnya, yang paling penting itu ada di prakteknya. Kita tes 3 bulan. Kalau seandainya mereka 3 bulan kuat mengikuti aturan perusahaan kita dan bagus, nah itu baru boleh kita masuk. Karena pegawai, nanti kalau kita tes itu akan ada 2 yang muncul. Karakternya akan ada 2 yang muncul. Karakter yang pertama, orang akan bekerja itu karena pengen diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kerja ini karena benar-benar sangat pengen diterima. Jadi bukan sekedar
pengen, ini sangat, ini yang bener-bener pengen banget ini cuma sekedar pengen, tapi ini pengen banget, ada bangetnya. Nah itu yang ambil yang ada bangetnya, karena itu adalah pegawai yang benar sungguh-sungguh pengen bekerja dengan kita. Oke, mungkin kurang lebihnya begitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda, bagi Anda yang mau memulai punya karyawan. Didiklah karyawan Anda mulai dari istri Anda, didiklah karyawan Anda mulai dari saudara Anda, didiklah karyawan Anda mulai dari teman-teman Anda yang dekat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan Oke, mungkin begitu saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa kalau ini videonya oke, jangan lupa like, dan jangan lupa juga tolong komen di bawah bila mana video ini kurang oke. Itu nanti saya akan perbaiki sendiri. Oke, terima kasih. Salam dari saya, hati-hati. Semoga sukses.